Halo, kita ketemu lagi di channel Auto Fun Indonesia bersama saya Budi Tias. Saat ini bersama saya ada satu compact SUV terbaru dari Kia. Di Indonesia saat ini, compact SUV itu menjadi salah satu model yang cukup digemari. Dan beberapa APM di Indonesia itu udah masukin model terbarunya. Kita tahu bahwa Daihatsu Rocky dan Toyota Rise itu menjadi salah satu model yang saat ini banyak dicari orang. Tapi sebelumnya, dari Nissan dan Kia juga sudah mengeluarkan model terbarunya, termasuk salah satunya adalah Kia Sonet ini. Ada yang menarik dari Kia Sonet yang kita coba hari ini. Seperti apa kita akan lihat setelah ini ya. Stay tune. Jadi kalau kita ngomongin soal desain eksterior Kia Sonet ini, mobil ini CBU dari India. Jadi secara dimensi, mobil ini punya panjang hanya sekitar 4 meteran. Tepatnya 4120 yang ada di Indonesia. Tapi di India mobil ini kurang dari 4 meter untuk ngakalin pajak mobil di sana. Karena mobil dengan panjang kurang dari 4 meter di India akan dapat pajak yang lebih murah. Nah, kalau kita ngomongin soal desain, Kia Sonet ini adalah produk global. Sehingga dari desainnya juga menggunakan desain global Kia. Kalau kita lihat di depan, dia punya grill Tiger Nose khas Kia. Dan kalau kita lihat berkat grillnya yang lebar ini dengan paduan chrome dan lampu yang nyambung sama grillnya, dari depan ini Kia Sonet ini ya menurut saya sih memberikan kesan yang lebar di bagian depan, sehingga ya buat sebuah SUV ini keren banget. Tapi ada satu hal yang menurut saya begitu kita melihat ke samping, kesan lebar yang ada di depan itu tampak tidak proporsional dengan desainnya dari samping. Kalau kita lihat dari samping, bagian belakangnya tampak terpotong, sehingga mobil ini seperti punya overhang yang terlalu pendek di bagian belakangnya. Tapi itu nggak ada masalah, karena kalau orang begitu melihat mobil ini dari depan, dia akan melihat mobil ini gagah dan punya kesan SUV yang begitu kuat, antara lain adalah dengan aksen silver di bagian bawahnya. Sisanya, semua desain ini adalah selera. Kalau kita beranjak ke belakang sekalipun, kita juga akan melihat bahwa desain mobil ini dari bagian belakang itu sudah sangat bagus. Dengan ada horizontal, tampak seperti horizontal light yang menyambungkan lampu kiri dan lampu kanan, dan penggunaan lampu LED juga membuat mobil ini tampak modern. Satu hal lagi yang menjadikan mobil ini menonjol sebagai sebuah SUV adalah kehadiran seperti roof rail di bagian atasnya, yang menjadikan mobil ini memang tampak lebih gagah. Kesan modern di bagian belakang ini juga ditambah dengan, kalau kita lihat nih di bagian bawahnya, ini bempernya berkesan tebal. Yaitu juga salah satu yang memperkokoh ciri khas dia sebagai sebuah SUV. Ada dua buah yang tampak seperti lubang knalpot, tapi sebenarnya enggak. Lubang knalpotnya ada di bagian bawah dari bemper ini. Sehingga kalau dari belakang, mobil ini tidak memiliki kesan yang tidak proporsional seperti yang tadi saya bilang. Kalau kita lihat kakaknya Kia Seltos, mobil itu lebih panjang sedikit dari Kia Sonet dan itu tampak lebih proporsional. Tapi balik lagi, soal desain itu ada selera. Mobil ini sudah bisa menunjukkan ciri khasnya yang kuat sebagai sebuah SUV, meskipun sebuah SUV yang compact. Oke, sebelum kita jalan, kita akan lihat seperti apa bagian interior dari Kia Sonet ini ya. Let's see. Oke, jadi kesan pertama yang saya peroleh saat masuk ke dalam kabin Kia Sonet ini adalah warna hitamnya. Ya, warna hitam begitu mendominasi di dalam kabin ini karena hampir seluruh bagian dari dashboard warnanya hitam, bangku hitam dengan sedikit aksen abu-abu gelap. Jadi mungkin ada dua kesan yang bisa saya artikan dari penggunaan warna hitam ini. Yang pertama adalah sporty, yang kedua ini justru memberikan kesan yang sedikit sempit di dalam kabinnya Kia Sonet ini.
Itu dari kesan yang pertama yang didapatkan. Tapi secara keseluruhan mobil ini menunjukkan desain yang cukup modern. Kenapa? Karena kalau kita lihat penggunaan ya seperti sebuah dashboard yang menyatu mulai dari bagian head unit hingga ke panel instrumen ini kalau boleh dibilang ini mengingatkan kita pada sebuah mobil premium dari Jerman, sehingga mobil ini tampak lebih istimewa. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa saat ini yang kita coba bukan varian tertinggi dari Kia Sonet. Sehingga memang kalau kita lihat secara kualitas, ada banyak bagian plastik-plastik yang keras di bagian atas dashboard. Dan juga tombol AC yang sederhana, belum ada climate control yang digital. Dan juga head unit yang digunakan masih 8 inch, tapi sudah touchscreen. Dan kemudian tidak ada fitur yang istimewa seperti cruise control, tapi sudah ada tombol-tombol pengaturan di setir. Posisi duduk di balik kemudinya ini itu cukup ergonomis. Pertama karena tempat duduk bisa diatur dengan ketinggiannya, juga maju mundurnya. Lingkar kemudi dapat diatur tingkat ketinggiannya meskipun tidak bisa teleskopik, masih hanya tilt. Dan yang pasti Kia juga dengan baik merancang panel instrumen dan dashboard di Kia Sonet ini, sehingga memiliki sudut yang mengarah kepada pengemudi, sehingga pengemudi dapat lebih mudah untuk mengatur tombol yang ada di bagian konsol tengah ini, termasuk dengan transmisi yang enak diraih. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa salah satu hal menarik lainnya selain dari penggunaan transmisi manual adalah bahwa varian yang kita pakai saat ini merupakan Kia Sonet 7-seater. Coba aja Anda bayangkan, dengan mobil berdimensi hanya 4 meter, tapi dia diberikan kemampuan untuk mengangkut 7 penumpang. Seperti apa ya kabin belakangnya? Habis ini kita lihat ya, apakah bisa membuat penumpang nyaman atau malah sebenarnya terlalu maksain. Oke, kita ke belakang. Oke, ini bangku baris keduanya. Dengan posisi duduk di bagian depan sesuai dengan posisi duduk saya saat berkendara. Kalau kita lihat saat ini kita mendapatkan ruang kaki yang bisa dibilang cukup lega. Kita punya 5 jari yang bisa dimasukkan di bagian lutut dan kita masih bisa selonjor ke bagian depan. Tapi ada hal berbeda yang diberikan oleh Kia Sonet 7-seater ini. Karena menambahkan bangku baris ketiga di bagian belakang, maka Kia memberikan kemampuan bagi Kia Sonet ini untuk bisa memaju mundurkan bangku baris kedua. Kalau kita lihat, ini adalah posisi paling mundur. Dan ini adalah posisi paling maju. Di mana dengan tinggi saya yang saat ini 165, maka ini akan menghabiskan seluruh ruang kaki yang tersisa di bagian lutut dan juga sulit untuk memasukkan kaki ke bagian bawah kursi depan. Berbeda dengan saat kita berada di posisi paling lapang. Tapi tentunya posisi paling lapang ini akan memberikan hal yang berbeda dengan penumpang belakang jika mereka duduk di belakang. Seperti apa rasanya pada saat posisi duduk paling mundur ini bagi penumpang belakang? Yuk kita lihat. Tapi supaya lebih gampang lihatnya, ini kita lipat dulu ya. Oke. Salah satu kelebihan yang diberikan oleh Kia Sonet 7-seater ini adalah dia menggunakan one touch tumble, sehingga dapat dengan mudah melipat bangku baris kedua ini untuk akses ke bangku baris ketiga. Oke, kita lihat. Seperti kita ingat bahwa bagian depan tadi merupakan posisi paling mundur dari bangku baris kedua. Ini yang terjadi pada saat kita duduk di bagian belakang, bangku baris belakang, dengan bangku baris kedua posisi paling mundur dan posisi paling tegak. Sementara bangku baris ketiga, kita nggak bisa ubah seperti apa ketegakan sandarannya. Beruntung Kia sudah menyediakan nih headrest sehingga membuat lebih nyaman, karena kalau nggak dinaikkan headrestnya ini banget terasa mengganjal banget nih di belakang. Nah, oke. Ini sih sudah oke. Cuman ya ini sungguh tersiksa sih sebenarnya teman-teman. Ini sangat, bahkan mungkin untuk perjalanan pendek aja juga ini nggak menyenangkan. Untuk orang dewasa yang bahkan saya yang tingginya hanya 165 juga ini sangat-sangat sempit. Salah satu solusinya adalah dengan memajukan bangku baris kedua ke posisi yang lebih maju.
Oke, barusan teman saya sudah memajukan bangku baris kedua ini, dan hasilnya kita mendapatkan ruang kaki yang lebih lega. Oke, ini akan lebih menyenangkan untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh, meskipun dengan posisi duduk yang rendah, ini akan tetap melelahkan karena kaki terasa menekuk. Oke, apalagi sandaran bangku baris ketiga ini tidak bisa dimiringkan tegak seperti ini. Tetapi, Kia tetap memikirkan kenyamanan bagi penumpang baris ketiga. Selain ada cup holder di kiri kanannya, juga jika kita lihat untuk Kia Sonet 7-seater dilengkapi dengan blower di bagian tengah yang dia akan menyemburkan angin atau udara dingin lebih baik bagi penumpang di bangku baris ketiga. Ini bukan AC double blower, tapi seperti halnya LCGC Toyota Calya atau Daihatsu Sigra, ini hanya menghantarkan angin dari kabin dingin di bagian depan menuju ke bangku baris ketiga. Sementara untuk penumpang di baris kedua, mereka sudah mendapatkan ventilasi AC di bagian bawah. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat bagasinya, apalagi dengan kondisi di mana bangku baris ketiganya terpasang. Oke, ini dia. Jadi, pada saat bangku baris ketiganya terpasang, maka kita hanya mendapatkan sedikit sekali ruang penyimpanan. Malah mungkin bisa dibilang sebenarnya tidak ada. Kita hanya bisa menyelipkan mungkin hanya sendal mungkin. Tetapi untuk bisa mendapatkan ruang bagasi, maka opsinya adalah dengan melipat sandaran dari kursi belakang. Tapi kita juga bisa mendapatkan ruang bagasi yang rata hingga ke baris kedua, adalah dengan melipat bangku baris keduanya, seperti ini. Maka kita bisa mendapatkan ruang yang bisa dibilang cukup rata hingga ke baris kedua untuk menyimpan barang yang lebih banyak. Bangku baris ketiga ini juga bisa dilipat lagi untuk mendapatkan ruang yang lebih lapang dan lebih besar di bagasinya. Juga sebagai akses untuk membuka ban serep. Kalau kita lihat di sini ada akses untuk membuka ban serep yang saat ini diletakkan di bagian bawah dari dek belakang, di mana pada Kia Sonet yang 5-seater, ban serep ada di bagian bagasi. Oke, sekarang kita coba aja. Kita ajak jalan mobil ini ya. Seperti apa transmisi manual yang tadi sudah saya sebutkan ditawarkan oleh mobil ini. Oke, sekarang kita udah balik lagi ke belakang kemudi Kia Sonet. Pertama saya pengen ngasih tahu bahwa perpindahan giginya ini layaknya mobil manual dengan edge-gate. Dan yang menarik adalah transmisi mundurnya itu dengan menggunakan ada seperti tombol yang kita tekan ke atas. Dan kita pindahkan ke bagian depan ke arah gigi 1. Ini seperti layaknya mobil Eropa. Oke, sekarang kita mulai. Kita akan lihat seperti apa rasa berkendara mobil bertransmisi manual ini. Kalau kalian terbiasa membawa mobil bertransmisi manual, maka kalian akan merasakan bahwa Kia Sonet Smart Manual Transmission ini memberikan pengendaraan yang menyenangkan. Kenapa? Karena perpindahan transmisinya enak, ringan, presisi, dan koplingnya juga nggak terlalu berat. Dan yang pasti di gigi 1, 2, dan 3-nya memberikan responsivitas. Sehingga pada saat kalian harus melewati stop and go, kondisi stop and go pada saat lalu lintas lagi padat, mobil ini juga cukup responsif untuk mengikuti arus lalu lintas. Sementara di gigi 4, 5, 6-nya, saya yakin mobil ini memberikan efisiensi bahan bakar yang mumpuni. Ya, kemarin sendiri pada saat saya mencoba menuju Bandung, konsumsi bahan bakar luar kota yang kami uji mencapai 20,7 km per liter. Padahal mobil ini menggunakan mesin 1500 cc. Konsumsi bahan bakar itu adalah konsumsi bahan bakar yang sepadan dengan sebuah mobil LCGC yang biasanya mesinnya hanya 1200 cc. Selain dari konsumsi bahan bakarnya, ternyata performa mobil ini juga nggak jelek-jelek banget. Kemarin pada saat kami mencobanya berakselerasi 0 sampai 100, waktu yang ditempuh oleh mobil ini 12,7 detik. Cukup oke untuk sebuah mobil compact SUV yang dapat mengangkut 7 penumpang dan sebanding dengan konsumsi bahan bakar yang dapat diraihnya. Itu soal performanya. Hal lain yang menyenangkan dari mobil ini adalah soal kenyamanannya. Salah satu yang impresif dari kenyamanan mobil ini adalah
kekedapan kabinnya. Mobil ini menyuguhkan kabin yang senyap dan di atas kecepatan 100 km per jam baru terdengar suara angin dan ban yang mulai mengganggu. Itu pun jika kondisi permukaan jalannya juga tidak halus. Pada saat Anda menemukan jalan yang halus, maka kedapan mobil ini istimewa. Soal performa udah, konsumsi bahan bakar juga sudah, kenyamanannya juga cukup baik, dan yang terakhir adalah soal pengendalian. Secara umum, mobil ini memberikan pengendalian yang cukup baik selama Anda nggak ugal-ugalan pastinya. Tapi mobil ini tidak limbung di tikungan, dan soal peredaman suspensinya bisa dibilang mungkin tidak seempuk dari, let's say, Toyota Rise, tapi tetap bisa diterima. Apalagi kalau kita perhatikan dari harga yang ditawarkannya, mobil dengan cc 1500 cc compact SUV, jika kita bandingkan dengan kompetitornya, harganya pun cukup masuk akal. Jadi apakah mobil ini layak untuk dibeli? Menurut saya layak banget, terutama jika Anda memang menyukai mobil bertransmisi manual. Seperti yang tadi sudah saya bilang, transmisi manual mobil ini enak banget. Ringan, presisi, dan koplingnya juga nggak berat-berat banget. Dan yang terpenting adalah kontribusi transmisi manual ini terhadap konsumsi bahan bakarnya juga cukup signifikan. Bahkan bisa setara LCGC. Untuk performa, ya mungkin kita tidak perlu pikirkan lah performanya, tapi dengan transmisi manual, Anda bisa mendapatkan pengendaraan yang responsif pasti, terutama di gigi-gigi rendah. Dan selain itu, dari soal kenyamanannya, berkat kekedapan kabin yang diberikan oleh mobil ini, Anda bisa mendengarkan musik dengan lebih menyenangkan. Apalagi, fitur infotainment mobil ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay yang memudahkan Anda untuk mengkoneksikan gadget Anda ke sistem infotainment mobil ini. Dan yang terakhir adalah, sebagai sebuah mobil 7-seater, ya mobil ini akan memberikan akomodasi lebih baik dibandingkan sekedar SUV 5-seater lainnya. Kenapa? Jika Anda baru berkeluarga dan memiliki 2 anak yang masih kecil, maka bangku paling akhir, bangku baris ketiga itu bisa dengan nyaman membawa putra-putri Anda. Dan yang di tengah mungkin orang tua Anda. Ya bisa dibilang ini sebagai batu loncatan sebelum Anda memilih SUV yang lebih besar lagi, SUV 7-seater yang lebih besar lagi, atau MPV keluarga. Itulah ulasan kami mengenai Kia Sonet 7-seater Smart Manual Transmission. Jika ingin mengetahui lebih lengkap mengenai ulasan mobil ini, silahkan akses ke autofun.co.id, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dari channel Autofun Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Keep safe and healthy. Bye.